karena itu dia menolak atau menganggap tidak ada, misalnya agama itu ya ini. Ya, kalau dalam istilah Hasan Mustafa ya, kalau POM itu sebagai kalangkang. Ketika kalangkang ini atau bayangan ini dianggap substan, dia menyebutnya sebagai kalangkang kakalakayan. Nah, yang muncul kemudian adalah yang POM ini dianggap substan. Oke. Substan yang sesungguhnya itu diabaikan, bahkan pada kasus-kasus tertentu itu ditolak gitu, karena tidak rasional. Jadi ada orang waktu itu yang menganggap form itu substansi, yeah. Karena itu dia menolak atau menganggap tidak ada, misalnya agama itu ya ini. Yeah. Kalau dalam istilah Hasan Mustafa ya, kalau POM itu sebagai kalangkang. Nah, ketika kalangkang ini atau bayangan ini dianggap substan, dia menyebutnya sebagai kalangkang kakalakayan. Nah, apa itu kakalakayan? Kalangkang itu bayangan, sedangkan kalakai itu daun kering yang jatuh dari pohonnya. Bayangin aja kalangkang tertutup oleh daun kering. Daun kering sendiri kan sesuatu yang sampah gitu. Itu sampah. Sesuatu yang terbuang, dan sesuatu yang terbuang itu menutup bayangan. Jadi double ya? Udah double banget gitu. Ya sudah mahok, ditanggapi dengan hok yang lain gitu. Oke. Itu kalangkang. Itu kalangkang kakalakayan. Gitu. Yang kemudian itu dijadikan wacana. Atau dianggap benar? Dianggap benar. Makanya diwacanakan karena benar. Dia menjadi sangat capetang, dia menjadi sangat begitu mahir untuk membicarakan fasih, untuk ngomongin sesuatu yang dianggap benar. Padahal itu kalangkang kakalakayan. Yang dibicarakan bukan lagi kalangkang ujung-ujungnya, tapi yang menutupi kalangkang itu kalakai. Jadi udah semakin jauh dari substansi. Oh, jadi kalau masih membicarakan kalangkang, dia masih berelasi dengan ada sumbernya, ada objeknya. Gitu. Tapi kalau kalakai sudah sama sekali tidak memiliki hubungan apapun, baik dengan kalangkang atau bayangan itu sendiri, apalagi dengan objek asalnya. Ada dua hal. Yang pertama, sebenarnya kalangkang kakalakayan itu bayangan dari bayangan. Baudrillard nyebutnya simulakra. Oke. Nanti kita akan bicarakan tentang simulakra itu, teman-teman. Tetapi yang kedua, kita sekarang ketemu jawaban. Kenapa ada patahan, ada missing link dari ideologi ke imagologi? Mestinya zaman imagologi itu menjadi semakin indah sebenarnya. Zaman ideologi itu zaman yang rumit, harus mikir segala macam, keras dengan imaji. Mestinya pikiran itu jadi lebih lunak, lebih indah, lebih renyah, tetapi tanpa kehilangan pikiran. Nah, kenyataannya sekarang justru kemasannya tanpa isi. Nah, itu terjadi rupanya bagi Hasan Mustafa. Jauh dari sebelumnya sudah terjadi. Karena jauh dari sebelumnya orang lebih berpikir formalitas tanpa isi. Maka ketika ada peluang di zaman imagologi, semakin menjadi-jadi itu. Semakin parah. Jadi sumbernya itu cara beragama yang formalitas. Ya, kalau kita lihat sih ya, sebetulnya kalau kita bertanya secara ini, apa sih sebetulnya kita tulis di Facebook itu? Apa sih? Ya nggak tahu. Kan hoyong kapujit ya yang. Itu kan efek. Kita lebih membicarakan efek yang tidak bertanggung jawab pada sesuatu yang kayak gini ya. Kalau kita melakukan sesuatu, kita sadar efeknya apa. Dan efek itu hanya indikasi dari kualitas dari apa yang kita buat. Mestinya kan begitu. Tapi tiba-tiba itu kan artinya tujuannya tetap pada sesuatu. Kemudian kita lihat efek dari luar kayak gimana. Tapi yang kemudian yang terjadi, kita lebih peduli pada efeknya daripada produk yang kita bikin.
Ya kita nulis satu pesan ya, bisa jadi benar, bisa salah. Kemudian kita lihat efeknya kan gitu ya. Nah kalau efeknya positif berarti ya ini udah oke lah. Gitu. Tapi ketika negatif, ini kita rubah. Yang terjadi ketika negatif belum tentu kita rubah itu. Karena tadi kan yang penting kan citra. Wah, yang penting ya banyak yang komen. Banyak yang komen. Karena semakin dibicarakan buruk semakin terkenal. Atau terkenal yang lebih penting. Ya istilahnya bikinlah sensasi. Bahkan ada ungkapan begini. Kalau bikin apa ya? Ini untuk YouTube sebagai contoh apa istilahnya? Jangan yang baik, jangan yang ideal. Nggak bakalan ada yang mengomentari. Ya, nggak ada. Bikinlah yang recehan. Yang recehan. Bikinlah yang kacangan. Maka itu pasti populer, pasti diminati orang. Walaupun keliru. Ya walaupun keliru. Atau harus keliru. Ya lebih kasar. Jika keliru itu memang. Lebih kasarnya begitu. Jika keliru, jika bodoh, jika itu membuat orang menyukai, maka jadilah keliru. Ya sekarang gini. Orang sudah mumet dengan masa-masa ideologi barangkali yang harus berpikir keras, karena memang itu kerjaan mikir. Dan ketika yang yang muncul sekarang adalah awam, yang tidak mungkin berpikir serius, maka yang dicarinya adalah yang lucu, yang menarik, yang menghibur. Intinya menjadi tertawa, bukan tertawa karena lucu bisa jadi. Tapi tawa karena tragis banget itu. Sehingga contoh sederhana kalau sekarang kalau ada orang tabrakan di jalan, yang dia lakukan pertama itu memfotonya. Kalau perlu dengan selfie. Kemudian nge-share. Nolongnya entah kapan. Nah, nolong itu urusan yang lain. Urusan yang lain. Itu urusan ke-36 misalnya. Ya kan kalau bicara substansi atau apa istilahnya, ketika ada tabrakan atau kecelakaan, yang pertama yang paling penting dilakukan dengan kehadiran kita adalah menolongnya. Mestinya itu kalau pakai standar zaman dahulu gitu kan, ada nilai di situ. Nah sekarang yang kita lakukan yang pertama kali adalah dipoto, dan kalaupun dia menolong sambil di kamera, dipoto. Jadi kalau zaman dulu prinsipnya jadilah orang yang menolong pertama kali pada saat ada yang kecelakaan. Sekarang hukumnya jadilah orang yang nge-share foto kecelakaan. Dan yang paling unik maksudnya perkara setelah itu mati urusannya. Ada maksud mulia dalam tanda kutip di situ. Maksudnya adalah supaya orang lain peka terhadap persoalan itu. Sementara yang membuat beritanya sendiri, yang menulisnya sendiri nggak peka. Jadi mengajak orang lain peka terhadap suatu masalah, padahal dia sendiri sebenarnya itu di dunia fotografi ada hukum itu, ada idealisme seperti itu. Jadi seorang fotograf, wartawan foto itu punya tugas untuk menyampaikan peristiwa terlebih dahulu, karena tugas profesi dia adalah menyampaikan. Dulu ada foto anak kecil sangat kurus, lalu ada burung bangkai menyambar dia, mau memakan dia gitu. Kemudian si fotografer ini, saya lupa namanya, dia memfoto itu kemudian menyebarkannya. Pada saat foto itu disebarkan, ada yang memuji karena fotonya belum bagus, lalu ada yang mencerca. Di mana kemanusiaanmu? Kok kamu lebih memilih memfoto itu daripada menolong orang itu? Jawaban dia, tugas profesi saya adalah mengabarkan. Lebih baik saya mengabarkan daripada saya menolong. Karena mengabarkan orang nanti terinspirasi. Nah, tapi itu kan dia fotografer. Ini sekarang semua orang punya profesi itu.